Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Dikri Fadilah Muhammad dari kelas TIA 9 dari kelas TI 19A dengan NIM 19051204014. Di sini saya akan mempraktekkan apa yang dinamakan DHCP server. Nah, di sini di Cisco pakai tracer sudah terdapat satu perangkat server yang berguna untuk mendinamikan IP dari setiap klien. Jadi gambarannya DHCP ini nanti ada server sebagai pelayan yang memberikan IP kepada tiap komputernya, sehingga komputer atau perangkat ini tidak perlu mengkonfigurasi IP-nya secara manual. Ini bisa dinamakan dengan IP yang dinamis ya. Ini kita masukkan juga HP. Nah, di sini saya akan menyambungkannya lewat access point, sehingga tidak perlu pemasangan kabel antara PC ke antar perangkat. Tapi tetap dihubungkan memakai switch. Kita pakai dua switch. Kemudian kita sambungkan menggunakan access point. Nah, seperti ini ya. Sehingga ketika DHCP ini kita pakai, kita hanya perlu mengkonfigurasikan servernya. Contoh kita konfigurasikan dulu untuk IP-nya. Saya di sini akan memakai IP 192.168.1.253 dengan subnet mask belakangnya titik 128. Nah, oke. Tapi sebelum kita konfigurasi lebih lanjut, kita sambungkan terlebih dahulu. Sambung di sini. Maksudnya pakai satu switch ya. Maaf. Tadi salah, soalnya ada teman saya yang sudah tidur, jadi mengganggu fokus saya. Nah, jadi cukup satu switch ya guys ya. Nanti satu switch ini bisa menghubungkan dua access point atau lebih. Nah, karena memang sebelumnya kita telah membahas tentang routing, kemudian wireless konfigurasi yang secara manual tentunya. Nah, sekarang ada fitur DHCP yang dimiliki oleh komputer server, sehingga server ini benar-benar sebuah layanan untuk perangkat pengguna. Pengguna ini dinamakan klien dan server ini adalah sebagai penyedia layanan. Oke, sehingga konfigurasinya hanya perlu dilakukan di perangkat server. Tadi setelah konfigurasi IP selesai, kita lanjut ke service DHCP untuk memakai fitur DHCP. Nah, jadi sebelumnya saya sudah men-setting ini. Sebelumnya off, kita on kan. Yang terhubung adalah fasternet 0. Ini ya, fasternet 0. Kita namakan pool name-nya tetap default gateway, dan DNS server ini sebenarnya salah satu fitur yang mendukung untuk mengoptimalkan konfigurasi DHCP. Namun untuk saat ini kita hanya untuk mencoba bahwa DHCP ini bisa memberikan IP kepada klien secara otomatis. Kita mulai di
151, sehingga nanti perangkat user ini akan memulai di IP 151. Nah, untuk kolom maksimum number of user nanti tergantung eh, berapa klien yang akan diberi layanan IP otomatis atau IP dinamis. Kita kasih 50. Oke, setelah itu kita save. Nah, setelah di save, kita tinggal coba lihat. Sebelumnya akses pointnya kita konfigurasi juga ya, biar ini yang smartphone juga nggak salah tangkap WiFi atau akses pointnya. Dan dan laptopnya juga ya, port 1 ini kita namakan AP1 dengan password ya. AP1 kita kasih password 1234567 on sudah. Nah, access point kita tidak perlu untuk menggunakan password ya, tapi kita ganti namanya aja AP2. Jadi autentikasinya tidak perlu dipakai. Kita pakai laptop ya guys ya, jangan PC. Bosen, PC terus bosen guys ya. Oke, kita cari perangkat laptop. Nah, laptop ini kita ganti untuk sound cardnya agar bisa menerima WiFi yang sebelumnya RJ45. Kita ganti ke WiFi. Oh, nah, oke sudah. Nah, wireless kita sambungkan ke SSID-nya ke AP1 ya, biar tersambung ke access point 1 dengan password 1234567 ya guys ya. Oke. Nah, bisa dilihat DHCP request successful, sehingga eh, perangkat klien akan meminta otomatis DHCP dan mendapat IP pertama ini, karena memang di konfigurasi di server untuk IP-nya kita awali dengan 151 dan perangkat laptop ini mendapat IP pertama ya, 1.151. Kita lanjutkan konfigurasi dulu ke smart device atau smartphone sebelum kita mengcek dengan memberi komen ping SSID AP2 udah, karena memang tanpa autentikasi sehingga seharusnya langsung bisa terhubung. Oke, kita terhubung ya. Nah, setelah ini kita coba ping dari kita lihat ini smartphone dapat IP berapa dengan DHCP-nya. Request. Nah, dapat ke IP selanjutnya 152. Hingga urut ya. Coba kita ping 152 192.168.1.152 ke smartphone. Oke, reply ya. Itu artinya terhubung. Kita coba di smartphone pun seharusnya bisa dan harus bisa ya guys ya. Nah, bisa.
Jadi gampang banget untuk konfigurasi DHCP ini, namun untuk segala kemudahannya dan kelebihannya itu DHCP memang fleksibel, sehingga untuk semisalkan ada penambahan perangkat sebagai klien DHCP itu tinggal menambahkan saja, tinggal konfigurasi WiFi-nya. Kalau misalkan ada password sambungkan, kalau misalkan nggak ada tinggal sambungkan juga. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin perbedaan yang untuk kekurangannya mungkin karena ini DHCP, ini jadi secara penuh controlling konfigurasi ada di server, sehingga untuk keamanannya sendiri itu tergantung teknologi apa yang dipakai di komputer server. Tetapi untuk saat ini memang untuk konfigurasi rumahan ini bisa dipakai karena memang kemudahannya dalam memberikan sebuah topologi jaringan komputer itu. Oke, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.